peminat BIPA ini tidak hanya di BINUS, di Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ya. Penyebabnya apa? Karena Indonesia memiliki ladang yang luas untuk berwirausaha. Oh, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang itu bisa dari kacamata diekspor. orang asing, Bu, betul? Orang asing. Oh, Bahkan yang banyak datang ke kita itu seperti, mhm, misalnya BIPA Rotterdam Business School, itu mereka mhm, jurusan mhm. manajemen bisnis Asia, Mas Haris. Oh, Jadi oke. jurusannya manajemen bisnis. Heeh. Nah, jadi mereka, apa namanya, datang ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia, salah satunya adalah untuk kepentingan bisnis. Mmm, Nah, seperti itu. mhm. Jadi, tidak hanya itu gitu ya, ada yang Ya, tujuannya untuk berpariwisata, karena ya, Indonesia ya, kaya akan tempat ya. wisata gitu Mhm, ya, mhm. untuk tujuan bisnis, untuk tujuan mengenal budaya. Nah, ini beragam. Nah, saya bermimpi seperti itu. Oke, oke. Orang asing datang ke Indonesia, silahkan menggunakan bahasa Indonesia, karena Anda berada di Indonesia. Saya selalu mengatakan begini, anak mahasiswa itu adalah anak-anak yang lahir dari hati. Mmm, Jadi mahasiswa bukanlah anak yang lahir dari rahim saya, tetapi ya. mereka adalah anak-anak yang lahir dari hati, yang Mhm. ingin saya besarkan. Nah, melalui duta bahasa, saya ingin memberdayakan, mahasiswa, saya ingin mengatakan bahwa, prestasi itu bisa diraih melalui bahasa. Hari ini kita akan ketemu dengan salah satu sosok yang mungkin nggak semua orang kali ya, di saat situasi dunia yang sudah digitalisasi, bagaimana globalisasi, bagaimana bahasa digunakan oleh orang-orang untuk bisa berkomunikasi dengan satu yang lainnya dan tidak ada lagi jarak gitu ya. Tentunya komunikasi ini menjadi penting. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Hari ini saya mendatangkan bagaimana posisi atau peran bahasa Indonesia. Ya, tapi saya nggak bahas banyak tentang bahasa Indonesianya secara luas nih. Tapi saya ingin melakukan atau menceritakan dengan salah satu sosok di sini adalah bagaimana sih sebenarnya kita memperlakukan bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia hingga saat ini seperti kita lihat dan kita ketahui bersama, apalagi anak-anak milenial sekarang, maka bahasa Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan atau mengalir begitu aja. Hari ini telah kedatangan Dr. Rahmi Yulianingsih. Apa kabar Mbak Rahmi? Iya, kabar baik Pak Haris. Diperbaiki ya, saya belum doktor, Oh, belum dokter. Oh, masih maaf. Tapi kandidat, S3. Oh, kandidat ya nggak sedang. apa-apa lah. Mohon Ya doa ya. dokter kandidat Rahmi Yulianingsih. Aduh, Betul ya? berat itu. Aduh. Gimana nih situasi pandemi yang masih memberikan satu apa kewaspadaan buat kita ya. Mbak Rahmi sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, di situasi pandemi pada saat sekarang Mhm. ini gitu ya, ternyata yang kita rasakan itu adalah nikmat sehat itu ternyata luar biasa ya. Jadi kata sehat ini adalah kata pamungkas ini yang selalu hadir. Semoga sehat ya gitu. Iya, dan tidak ada dan bukan bahasa-bahasa basi lagi ya. Kalau Iya, dulu kita kan, "Oh, betul. sehat," gitu ya. Sekarang benar-benar harus sehat gitu Iya, ya. harus sehat. Dan kebetulan Oke. saya juga sudah melewati masa itu ya, terpapar gitu ya. Jadi merasakan sehat itu ternyata, berharga ya. Oke, oke, oke. Ya, kita kita harapkan bahwa kita selalu apa namanya, ya menjaga lah ya sehat dan Betul. ya kita juga harusnya kalau menurut saya sih jangan terlalu panik dan Mhm, kita kita lewati aja memang situasi dan kondisinya seperti ini gitu ya. betul. Ya orang bilang menghindar dan tidak menghindar itu sama saja, tetapi ya memang kita juga berusaha lah yang penting ikhtiar katanya ya, kata orang Iya, tuh. betul. Betul sekali Pak Haris. Nah, ini menarik nih, Mmm, teman-teman kita undang Mbak Rahmi, kita ingin bicara salah satu tadi yang prolog saya sampaikan di depan, Mbak Rahmi ini peduli, sangat peduli terhadap bagaimana perkembangan bahasa di Indonesia. Bagaimana sih, apa sih yang dilakukan sama Mbak Rahmi sejauh ini, Mbak? iya, Mhm, berbicara tentang bahasa Indonesia mhm, gitu ya, mungkin, belum banyak yang bisa saya lakukan, tidak seperti orang-orang lain gitu ya. Selain melalui pengajaran, pelatihan, penelitian gitu ya, saya berusaha untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia ini
melalui program-program seperti Duta Bahasa gitu ya, Duta Mhm. Bahasa BINUS hingga Duta Mhm. Bahasa Nasional. Kemudian ada program DIPA itu untuk kancah internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian Mhm. ada gerakan-gerakan seperti klinik bahasa gitu, kemudian menulis gitu ya. Kemudian saya juga membentuk komunitas baca di BINUS. Mhm. Baca Mhm. itu singkatan dari Binusnya Cinta Bahasa. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. ini adalah bentuk-bentuk kepedulian saya pada bangsa atau negara gitu ya, tapi saya lewatkan melalui bahasa. Kenapa? Kenapa? Ada, mundur sedikit deh. Apa sih yang melatar belakangi Kenapa Mbak bahasa Rahmi itu gitu ya? kenapa bahasa gitu ya kan Ya, banyak hal lain ya Mbak Rahmi juga mhm, boleh dibilang, anak muda yang tidak semua anak muda juga memperhatikan hal ini. Penasaran nih gimana nih bisa ke sana? iya. Jadi saya itu, punya impian gitu ya, saya ingin Heeh. memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, sama dengan visi BINDUS lah gitu ya, saya ingin membina Nusantara. Nah, tetapi apa yang saya miliki, apa yang saya bisa berikan untuk bangsa dan negara ini? Saya tidak Ya. punya tahta, tidak punya harta gitu ya, Mhm. tidak punya, apa namanya, wewenang gitu ya, dan saya hanya memiliki bahasa gitu. Nah, Mhm. saya merasa bahwa lewat bahasa Indonesia gitu ya, saya ingin memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Nah, Mhm. itu sih Mhm. sebenarnya. Tapi alasan dasarnya itu adalah sebenarnya kecintaan saya pada dunia pendidikan. Nah, itu yang Mmm. mendasari itu Mmm. semua, gitu. Mmm. Saya Mmm. ingin, Ya. bagaimana mahasiswa itu tidak hanya sekadar kuliah gitu ya, tetapi Ya. mereka bisa berprestasi, meningkatkan karirnya nanti gitu. Dan salah satunya saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa bahwa Mmm. salah satu, soft skill yang harus Anda miliki apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, itu Mhm. adalah kemampuan berbahasa. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa menuangkan gagasan dan, kadar intelektualitas itu melalui bahasa. Jadi Iya, itu, betul, makanya saya membuat program-program seperti itu, Mas Haris. iya, bahasa bahasa Indonesia, apakah ada kekhawatiran sebelumnya tentang bahasa Indonesia yang akhirnya akhirnya Mbak Rahmi mengambil, apa namanya, inisiatif, untuk, "Yuk kita kembangkan bahasa Indonesia di saat pusaran globalisasi ini sudah sangat luar biasa." Bahkan dengan adanya teknologi udah nggak ada lagi tuh istilahnya kan, barrier itu terjadi gitu ya Iya, atau ada gitu ya. Bagaimana, bahasa Indonesia ini menjadi salah satu perhatian besar buat sosok Mbak Rahmi ini? iya. Kekhawatiran terkait dengan bahasa Indonesia itu sangat banyak, Mas Haris, gitu Mhm. ya, yang menjadi duri dalam daging gitu ya bagi saya gitu ya. Ya. Jadi, sepertinya, saya merasa bahwa, remaja Indonesia atau pemuda Indonesia ini kita seperti krisis identitas, krisis Mmm. karakter gitu ya. Ya. Indonesia ini terkenal dengan budaya orang yang santun gitu ya, Mhm. Mhm. dan kesantunan itu terlihat dari berbahasa. Kita lihat remaja kita sekarang, pemuda kita sekarang gitu ya, seperti, krisis identitas itu, bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang prokem, yang tidak menunjukkan keindonesiaan kita. Nah, Mmm, buat oke. padahal, ini sudah digadang-gadang gitu ya, bahwa Ya. yang Ya. dibutuhkan untuk sukses itu adalah tidak hanya kemampuan intelektual, tidak Ya. hanya akademik, tetapi karakter. Buat apa pintar tetapi tidak berkarakter, kan begitu. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. salah satu menunjukkan karakter itu adalah melalui bahasa. Nah, ini ke keraguan-raguan saya gitu ya, kekhawatiran saya pada saat sekarang ini gitu. Maksudnya Keprihatinan juga ya? keprihatinan saya gitu ya. Mmm. Sering kali kita dengar gitu ya, entah Mhm. itu mahasiswa di kampus, pemuda Mhm. gitu ya, Mhm. menggunakan istilah-istilah yang tidak enak didengar gitu ya. Nah, kemudian, kita juga berbicara tentang peluang bahasa Indonesia. Bahasa Mhm. Indonesia ini tahun 2016 Mhm. kita sudah memasuki era MEA gitu ya, masyarakat Mhm. ekonomi ASEAN, di Ya. mana semua orang bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia, bisa bekerja di Indonesia, begitu ya. Nah, Ya. padahal kalau kita berbicara tentang era MEA itu, masyarakat ekonomi ASEAN, maka penduduk terbesarnya adalah Indonesia, kan gitu. Mhm. Mhm. Ya, nah Mhm. artinya, seharusnya di era MIA ini yang bisa menjadi, peluang besar itu adalah orang Indonesia itu sendiri. Tetapi kan ya untuk memasuki pekerjaan itu kan disyaratkannya adalah tes berbahasa Inggris, Mhm. kan begitu. Mhm. Nah, saya ada Mhm. kekhawatiran gitu ya, seandainya Mhm. era MIA ini terjadi, kemudian semua orang asing ini bisa masuk ke Indonesia, bisa bekerja di Indonesia begitu ya. Nah, bagaimana dengan posisi Iya, lulusan kita gimana dong? gitu Ya, ya? di satu sisi tadi kan, kita nggak bisa pungkiri juga, saya, teman-teman, Mhm, apalagi di kantor saya juga tim saya juga banyak milenials ya, mahasiswa, bahasa mereka tuh
Bahkan campur-campur. kita mengikuti bahasa mereka supaya mereka masuk dengan apa yang kita ingin ceritakan, apa yang kita ingin Iya, sampaikan gitu. Tapi kalau betul. kita mikir lagi, ini bener lah ya, bener nggak ya gitu ya? Ini gimana nih kaidahnya? Apakah harus yang kalau kita kenal bahasa Indonesia ada SPOK-nya, ini nggak ada lagi Mhm. gitu ya? Dengan bahasa, taruh misalnya dulu kita ngomong, ayo kita berangkat, sekarang kuy lah gitu, kuy lah gitu loh. Nah, Sabi nggak gitu ya? iya, Sabi nggak. Nah, kayak gitu-gitu itu satu kekhawatiran. Yang kedua tadi Betul. kan bicara tentang Mea tadi kan. Lalu 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 bagaimana akhirnya ya bahasa Indonesia ini apakah jadi akhirnya hanya segelintir orang yang hanya sekedar ada saja ya karena kita tinggal di Indonesia ya bahasa kita punya bahasa yaitu bahasa Indonesia. Tapi pada prakteknya justru itu juga banyak hal yang Iya. ya, ya kalau saya bilang sih bukan nggak tahu melenceng atau tidak, nggak tahu ya saya nggak tahu Mbak Rami. Kalau menurut saya sih mungkin menyesuaikan dengan zaman. Apakah bahasa Indonesia juga bisa fleksibel menyesuaikan dengan zaman itu sih Mbak gitu. Bagaimana Mbak melihat itu? Iya, kalau sebenarnya bahasa bahasa itu dinamis gitu ya. Hmm. Bahasa Indonesia pun menyerap dari Hmm. apa namanya istilah-istilah asing, menyesuaikan dengan kondisi zaman gitu ya. Hmm. Sehingga Hmm. terjadilah perubahan-perubahan ejaan bahasa Indonesia. Hingga Hmm. sekarang ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal dengan PUEB. Dulu Hmm. mungkin zamannya Mas Haris EYD gitu ya. Iya deh, benar. Sekarang sudah Iya EDU. deh. Nah, artinya bahasa Indonesia berusaha Oh. dinamis mengikuti perkembangan zaman. Namun Hmm. permasalahannya adalah ya masyarakat kita terutama remaja Indonesia menganggap gitu ya, sebelah Hmm. mata bahasa Indonesia, menganggap lebih prestisius, lebih bergengsi menggunakan next daripada lanjut. Sorry daripada maaf gitu ya. Kalau ngajak makan itu dinner gitu ya. Kalau makan malam tuh seperti duh katro gitu ya. Jadi di situ ada kerisauan dari diri saya gitu Oh, ya. Nah, oke, kalau oke. seperti ini terus gitu ya, maka punahlah bahasa Indonesia gitu. Ya Sementara memang remaja tidak, ya memang tidak hanya apa namanya, tidak hanya ibu saja sih sebenarnya ini PR bersama ya bagi betul. pemerintah semua semua apa namanya stakeholder yang ada gitu ya. Nah saya pikir juga ini apa namanya Mbak Rahmi ya 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 coba melihat bahwa ya, ya salah satunya adalah mungkin saya nggak tahu apakah Mbak Rami telah melakukan gerakan-gerakan atau hal-hal yang mengarah ke sana gitu. Dalam tanda kutip nggak hanya retorika gitu ya, tapi memang memang banyak hal yang dilakukan gitu ya Mbak ya, bahkan sampai bikin buku juga sih. Apa sih yang sekarang ini Mbak ngambil perannya, bagaimana Mbak sendiri terlibat dalam masyarakat kaitannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri? Iya. Terutama di BINUS ya, di Universitas Bina Nusantara, Hmm. kita tidak punya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hmm. Bahasa Indonesia itu hanya sebagai mata kuliah umum. Nah, Ya. saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan bahasa ini, Hmm. yang tujuannya adalah untuk karakter dan karir ke depan gitu ya. Saya membentuk komunitas duta bahasa, jadi saya Hmm. mengadakan seleksi karena pengalaman saya menjadi duta bahasa nasional ketika tahun 2011, saya Hmm. merasa bahwa setelah predikat duta bahasa yang saya bawa itu Hmm. ternyata mengantarkan saya pada karir yang lebih baik. Saya Hmm. ingin mahasiswa BINUS itu seperti itu. Lalu saya mengadakan pemilihan seleksi duta bahasa BINUS itu mulai dari tahun 2018. Setelah mereka menang dari duta bahasa BINUS, saya antarkan kepada provinsi, kemudian saya Hmm. antarkan pada nasional. Dan Oke. alhamdulillah Mas Haris, setiap BINUSian ya kita kirimkan ke duta bahasa Provinsi Jawa Barat, ke Provinsi Banten yang kalau Banten kan utusan dari Alam Sutera ya. Jawa Aha. Barat dari BINUS Bandung. Aha. Kalau di DKI kita selalu masuk menjadi finalis dan Wow, oh kita ya? ya selalu itu setiap BINUS Padahal yang masuk itu nggak ada jurusan lolos bahasa Indonesia loh jurusan ya? bahasa Indonesia. Heeh, Ini menarik nih Mas Haris ya. heeh, Ketika heeh. di 2019 kita memenangkan BINUS itu menjadi duta bahasa DKI Jakarta favorit. Oh, oke. Nah, dari Wow. 2019. Kemarin kita menjadi 10 besar duta bahasa Banten, Hmm, kemudian harapan 3 duta bahasa Jawa Barat. Itu hmm, bukan hmm, mahasiswa hmm. jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Binusian yang berasal dari akuntansi, dari hubungan internasional, itu kan luar biasa gitu ya. Gimana Bu nyari talent-talent begitu Bu? Yang sedangkan Ibu tidak berada di satu apa?
satu jurusan atau program ya? Apa ya itu tadi? Apakah ibu bikin sayembara gitu? Iya, seleksi, ada Atau seleksi. oh oke. Ini sekalian promosi ya, jadi setiap Oh tahun boleh boleh. Language Center itu Hmm, mengadakan seleksi Duta Bahasa BINUS. Nah, oke. setelah menang menjadi finalis Duta Bahasa BINUS, kami akan memberikan pendampingan untuk menuju Duta Bahasa Provinsi. Hmm. Yang menang menjadi Duta Bahasa Provinsi, kami berikan pendampingan lagi hingga ke Duta Bahasa Nasional. Hmm. Itu se-BINUS Raya. BINUS Oke oke. Jakarta, Bandung, Malang. Setelah itu Mas Haris, setelah mereka Hmm, menjadi Duta Bahasa, hmm. saya membentuk namanya komunitas baca. Oke oke. Komunitas baca yang Binusian Cinta Bahasa. Nah, itu kita yuk menulis buku, kita Mhm, mhm. berkarya, kita lomba debat, lomba-lomba terkait dengan bahasa dan sastra, yuk. Saya nggak punya mahasiswa karena di Language Center gitu ya, mahasiswa saya Oke. se-BINUS tidak Iya iya jurusan iya. gitu. Iya Tapi iya. saya punya Justru lebih besar dong Bu ya. lebih besar, mahasiswa saya Potensinya itu besar. potensinya besar. Nah, Oke, itu yang nah apa namanya apa yang Ibu lakukan? It works, Bu. Artinya berhasil dari apa yang mungkin Ibu punya mimpi bahwa harus membuat ini dan sekarang tereksekusi dengan apa program Duta Bahasa ini. Apakah ini menjadi oh ternyata begini ya gitu ya. Yang dan ini ternyata berhasil nih melahirkan gitu ya, melahirkan orang-orang yang memang peduli terhadap bahasa Indonesia gitu, Bu. iya, saya katakan berhasil. Aha, Setelah aha. mereka menjadi duta bahasa gitu Mas Mhm, Haris, misalnya yang pemenang itu ya, mhm, ternyata kiprah mereka di luar BINUS itu, di dalam dan di luar BINUS itu juga mhm, luar biasa. mhm, Setelah lepas menjadi duta bahasa BINUS, menjadi mawapres di BINUS, mhm, kemudian mereka mhm. diundang di stasiun-stasiun TV gitu ya. Oke. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai dari saya, bagi saya gitu ya. Aha, Ketika aha. mahasiswa saya yang duta bahasa tampil di layar kaca, tampil di beberapa kegiatan, menyandang gelar duta bahasa BINUS itulah kebahagiaan dari Jadi saya gitu. jadi penasaran Bu, ini anak-anak ini siapa aja dan kapan-kapan nanti kita bisa cerita Boleh, tentang boleh. anak-anak ya Bu ya. Iya. Kita bahas ini loh Mhm. duta-duta bahasa yang saya Nah, pikir juga bagus nggak tuh Mas semua Haris. anak muda di Indonesia gitu ya. Tidak semua loh, tidak semua dan saya pikir ini menjadi salah satu hal yang mungkin juga semua orang harus tahu Bu gitu ya. Iya, Di saat pusaran anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang selalu bicara tentang ya tidak tidak lain dan tentang bagaimana membangun bisnis startup gitu kan mmm, sekarang anak muda kan senang-senang begitu ya dengan iya, teknologi segala macam tapi ada sisi lain yang ternyata ini harus juga layak diangkat ya betul, diceritakan gitu loh iya, bahwa saya yakin dengan anak muda ini kan menjadi satu inspirasi apa namanya inspirasi buat mereka untuk hal itu gitu ya. iya, Nah, saya coba tarik mundur sedikit. Tadi Ibu kan mengatakan ada apa Eramea gitu ya. Dan mhm, di sini Ibu mengembangkan apa yang disebut dengan BIPA ya, Bahasa betul. Indonesia bagi Penutur Asing. Apa yang saya nggak tahu ini apakah memang kita memberikan edukasi tentang bahasa Indonesia itu penting, bahasa Indonesia itu apa namanya layak harus dikasih tahu sama orang asing atau ini bagian dalam rangka kita mengasih pembelajaran tentang bahasa Indonesia di orang asing atau dengan derasnya gitu ya, dengan derasnya komunikasi luar gitu yang akhirnya menghantam bahasa Indonesia ini dan akhirnya kita justru mengajak orang-orang asing ini Bu untuk bisa memperkenalkan bahasa Indonesia lebih luas lagi gitu. Gimana Bu, Ibu melihat BIPA ini? Iya. Apa yang saya lakukan khususnya di BINUS itu, sejalan dengan visi misi BINUS. Kalau Mhm, di kancah nasional fostering empowering saya itu ke duta bahasa, mhm, kemudian, tadi ya misalnya komunitas baca, klinik bahasa, misalnya seperti itu. Nah, BINUS salah satu visinya itu adalah world class university, mhm, ya, kampus yang bertaraf internasional. Saya ingin internasionalisasi BINUS. Tapi mhm, saya tidak punya jurusan, saya punya mhm, BIPA, saya mhm, punya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini mhm, adalah salah satu jalan menurut saya gitu ya, bersama tim Language Center, ini adalah salah satu jalan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia dan internasionalisasi BINUS itu sendiri. Jadi mhm, mhm, saya bersama teman-teman di Language Center mengembangkan program BIPA yang setiap tahun itu selalu datang berduyun-duyun untuk belajar bahasa Indonesia. Yang tadi saya katakan, bahasa Indonesia ini sangat orang asing itu tertarik Mas Haris belajar oh ya, bahasa kita. Karena kan setiap tahun kita bertemu nggak sih Bu? gimana? Setiap tahun bertemu nggak sih orang-orang asing pengen belajar bahasa Indonesia? Kebetulan setiap tahun mereka datang ke BINUS, tapi selama Hmm, pandemi hmm, kita hmm, online. Nah, hari ini itu ada wisuda hmm, BIPA hmm. gitu ya.
Jadi Hmm, saya hmm, ingin hmm. mengatakan bahwa yuk datang ke BINUS, kita belajar bahasa Indonesia karena program-program BIPA di BINUS itu menarik. Setiap periode Hmm, dan periode saya berusaha untuk membuat inovasi di BIPA BINUS gitu ya. hmm, Seperti hmm, mulai dari saya mengadakan kelas umum bersama dosen tamu, hmm. kemudian membuat MOOC misalnya gitu ya, dan paling menarik bagi mereka itu wisuda BIPA. Nah, seperti hari Hmm. ini wisuda BIPA itu Mas Haris, biasanya mereka tampil di Indonesia Hah? mengenakan pakaian adat Indonesia, berpuisi, berpantun dalam bahasa Negaranya apa Indonesia. aja Bu? Yang Negaranya pengen apa tuh, aja. Jadi mereka itu ya, kebanggaan yang Mas nanti mau Haris. diwisuda apa aja Bu negaranya Ini kira-kira? Belanda dan Tiongkok. Oh ya? Ada 31 lulusan wisudawan. Nah, jadi mereka tampil, mereka akan bangga akan cerita, "Saya Aha. ke Indonesia dan saya tampil di Indonesia." Oh Nah, itu ya? kan sebuah kebahagiaan bagi mereka ya, Mas Haris ya. Iya, iya, Seperti mereka kita lah gitu kan. mendapatkan ekspresi seperti itu ya Bu ya? Mereka senang Dengan sekali. heeh. Buktinya setiap semester itu mereka bertambah peminat BIPA-nya. Oh, oke. Karena mereka Oke. mendapat kenangan manis di Indonesia, khususnya di BINUS. Aha, aha, Nah, yang paling menarik Mas Haris, ini kaitannya aha, dengan duta bahasa tadi, ada aha. program yang saya buat namanya Sahabat BIPA. Oke. Nah, Sahabat BIPA ini dari teman-teman duta bahasa tadi. Hmm. Mereka sudah mendapat predikat duta bahasa, mereka menjadi sahabat BIPA, ibaratnya tutornya lah gitu. Jadi mereka Oh, berteman. oke, Nah, oke. tujuannya untuk apa? Duta bahasa yang menjadi sahabat BIPA ini akan mengenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Oh, Ini arahnya loh ke sana bahasa ya? Indonesia, arahnya ke sana. Wow, wow, wow. Jadi dia Mhm, semacam bentuk komunitas, bahkan nanti lebih besar lagi ekosistemnya akan terjadi ya, Bu ya? betul. Jadi mereka bangga, mahasiswa BINUS bangga, orang asing juga bangga. Kita punya sahabat loh di Indonesia, Oh kita ya? punya sahabat di Belanda gitu ya. Jadi mereka kalau datang ke Indonesia, mau jalan-jalan kemana yang diajak sahabat BIPA, bukan saya, bukan dosennya gitu ya. Iya, 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 iya. Itu Gitu. menarik, Bu, ya. Ya saya nggak apa, apakah saya nggak tahu orang orang asing belajar bahasa Indonesia, kenapa sih, Bu? Emang memang pengen tahu atau memang kalau dari pengalaman cerita-cerita masa proses belajar atau apa, pasti kan juga, pengen tahu sih, "Saya di negara saya ini pengen belajar bahasa Indonesia," kan, "saya dengar gini-gini, pengen belajar bahasa Indonesia," gitu. Apa sih yang mereka mereka ceritakan gitu ya tentang hal ini? Ya, peminat BIPA ini tidak hanya di BINUS, di Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ya. Penyebabnya apa? Karena Indonesia memiliki ladang yang luas untuk berwirausaha. Oh, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang itu bisa dari kacamata diekspor. orang asing, Bu? Betul? Orang asing. Oh, Bahkan yang banyak datang ke kita itu seperti, heeh, misalnya BIPA Rotterdam Business School, itu mereka mhm, jurusan mhm. manajemen bisnis Asia, Mas Haris. Oh, Jadi oke. jurusannya manajemen bisnis. Heeh. Nah, jadi mereka, apa namanya, datang ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia, salah satunya adalah untuk kepentingan bisnis. Mmm, Nah, seperti itu. mhm. Jadi, tidak hanya itu gitu ya, ada yang Ya, tujuannya untuk berpariwisata, karena ya, Indonesia ya, kaya akan tempat ya. wisata gitu Mhm, ya, mhm. untuk tujuan bisnis, untuk tujuan mengenal budaya. Nah, ini beragam Kalau dari gitu. sisi bahasa Indonesia sendiri, ada pandangan apa nggak, Bu, dari orang asing? Ya, Eee, karena mudah dipelajari, oh gitu, apa yang menurut ditulis mereka? itu yang dibaca kan, Oh gitu ya? bener Nggak kan? artinya dari kacamata mereka? Iya, bagi mereka itu Oh, adalah bahasa Indonesia. Mereka itu kan tertarik belajar bahasa kita ya karena itu tadi ya Mas Haris ya. Mereka heeh, tuh sangat ingin datang ke Indonesia oke. dengan tujuan untuk beragam ya tadi gitu ya. Mhm, mhm. Dan salah satu kemudahan mereka belajar bahasa Indonesia itu adalah karena bahasa Indonesia itu mudah dipelajari Mmm, mmm. gitu. Tidak Oke, mengenal tensis, apa oke, yang ditulis oke. itu yang dibaca gitu ya. Oke, oke, oke. Dan harusnya kita lebih lebih universal ya gitu ya, karena semua Harusnya. orang bisa lebih mudah untuk berkomunikasi gitu ya. Iya iya, betul Oke, betul. udah berapa lama BIPA ini berjalan, Bu? Saya bergabung di BINUS itu tahun 2015, Mas Haris. Oke, Tapi oke. sebelum itu, sudah dikembangkan juga oleh teman-teman dari Language Center. Mhm, Saya mhm. bergabung di BINUS 2015, memegang amanah sebagai koordinator BIPA itu baru 2018, jadi baru. Oke, Jadi oke, betul tidak belum banyak yang bisa saya lakukan, oke, oke. begitu untuk BIPA-BIPA yang lainnya juga banyak ya di iya luar betul, BINUS ya? Atau mhm. memang ini terkoneksi dengan BIPA-BIPA yang lainnya gitu di tempat lain atau bagaimana? Sebenarnya kita lembaga sendiri-sendiri gitu ya. Mhm, mhm, Setiap lembaga, mhm, universitas, instansi mhm. itu memiliki BIPA-nya sendiri. Mmm, Kebetulan dulu BINUS belum terkenal dengan BIPA-nya.
Oke. Karena kan orang berpikir BINUS itu IT, teknologi gitu ya, Iya, nggak iya, ada bahasa Indonesia nih. iya. Nah, Makanya saya undang kemudian Ibu ke sini. makanya karena program-program BIPA yang kita adakan itu menarik gitu ya, kita selalu, menampilkan inovasi-inovasi sehingga BIPA BINUS dilirik oleh Oh, luar. oke. Buktinya apa? Sejak BIPA BINUS memiliki inovasi, saya, tergabung sebagai sekretaris, Asosiasi Pengajar dan Pegiat BIPA Indonesia. Oh, Nah, saya mantap. diminta untuk, menyusun standar kompetensi pedagogis BIPA senasional bahkan Oh luar iya? negeri. Nah, jadi, "Oh, BINUS ada BIPA nih," gitu. Udah Oke, mulai dilirik kitanya gitu gitu ya. ya, Eh, gitu Mas Binus Haris. nggak punya BIPA, tapi program pendidikannya belum ada nih gitu ya. Iya, mungkin ada PGSD gitu ya. Saya Iya, juga bermimpi itu tuh Mas Haris, kalau oke. nggak ada bahasa Indonesia di BINUS gitu ya, setidaknya kita buka program BIPA gitu ya. Oh gitu Jadi ya. jurusan BIPA. Ini belum ada loh Mas Haris, Iya, 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 jurusan iya. BIPA itu baru ada satu di UPI. Iya, iya. Saya pikir ini menjadi apa namanya kontribusi ya, bagaimana kita mencari cara secara kreatif, inovasi gitu ya. Tidak ada kata istilahnya tidak bisa atau Iya, apa selalu wah harus harus yang besar dulu gitu ya, berawal dari yang kecil dan ini dilakukan sama sama Mbak Rahmi dengan BIPA-nya itu sendiri ya. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang baik ya dalam hal ini ya kita bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini melalui pendekatan pendekatan BIPA tadi sih gitu kan. Di satu betul. sisi arusnya apa namanya derasnya apa namanya orang luar negeri atau orang asing melihat bangsa ini begitu besar gitu ya. Tapi peranan bahasa Indonesianya kalau tidak ada orang yang memang peduli ya akhirnya menjadi satu komoditas aja gitu ya Iya, di Indonesia itu sendiri. Akhirnya kembali lagi ke mereka lagi gitu ya. Yang paling penting sebenarnya kan katanya komunikasi gitu ya. Nah, betul. apakah nanti setiap semua ada mimpi nggak sih setiap orang yang datang ke Indonesia ini harus berkomunikasi bahasa Indonesia semua? Kalau dari pemikir-pemikir atau enggak orang-orang pintar di bangsa ini kaitan dengan bahasa Indonesia itu apa sih Bu yang ingin mereka mimpikan kaitannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri? Iya, kita harus adil sebenarnya, Hmm, gitu ya. hmm, Kita, ketika kita keluar negeri gitu ya, hmm, kuliah, bekerja, kita mensyaratkan apa? TOEFL. hmm, TOEFL adalah salah satu standar untuk kita masuk ke dunia pekerjaan atau pendidikan di luar negeri. ya, Ketika Anda ingin datang ke Indonesia, Anda ingin bekerja di Indonesia, ingin berpendidikan di Indonesia, Anda harus lulus dulu tes UKBI namanya. UKBI hmm, itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. TOEFL-nya Indonesia, Mas Haris. oh iya, Ya, jadi kita oh, mengenal UKBI. Baru tahu ya Mas Haris ya? apa Bu UKBI. UKBI ya? Uji Oh, kemahiran berbahasa Indonesia. Itu seperti TOEFL-nya Indonesia. oh gitu. TOEFL-nya AC, bahasa Inggris gitu. Jadi kita Oke, oke, punya Mas Haris. oke, Nah, oke. artinya orang asing banyak datang ke Indonesia gitu ya. Aha, aha, Berminat sekali datang ke Indonesia. Ya harus adil. Anda harus belajar bahasa Indonesia. Anda harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena hmm, bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa nasional kami. hmm, 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 Jadi kalau di Indonesia kan tidak ya. Orang asing hmm. datang, yang beradaptasinya orang Indonesia. Orang Indonesia Iya, menggunakan bahasa Inggris gitu ya. ya, ya, ya begitu Gitu terjadinya. ya. Nah, saya bermimpi seperti itu. Oke, Orang oke. asing datang ke Indonesia, silakan menggunakan bahasa Indonesia karena Anda berada di Indonesia. Mhm, mhm, Gitu. Seperti kami ke luar negeri gitu ya. Nah, kita mhm, juga ingin seperti negara Jepang yang mandiri dalam sikap berbahasa. mhm, mhm. Kita kan kalau ke Jepang kan harus bahasa Jepang ya Iya, Mas Haris. Mereka tidak iya, peduli TOEFL kita iya, berapapun angkanya iya. gitu ya. Saya pernah ke Jepang gitu ya. Kalau kalau waktu itu cuma nanya alamat gitu ya. Bahasa Jepang. Oh, saya berusaha untuk pakai bahasa Inggris gitu karena saya nggak bisa bahasa Jepang gitu kan bahasa Inggris. Dia malah bingung pakai apa Tuh. saya nanya pakai bahasa Inggris gitu loh. Ya akhirnya saya kasih kartu nama aja saat itu. Jadi Saya kan mau ke Mas sini, saya nyasar nyari hotel, saya mau ke sini ini gimana saya kasih, saya udah saya diem. Saya kasih kartu nama aja. Baru dia apa namanya ngeh gitu ya, saya mau ke situ gitu hmm, ya. Ya udah, ya begitulah gitu yang terjadi gitu di sana sih di gitu. negara kita. Iya, tapi mereka kejam kejam dalam arti kalau nggak ngerti dia diem aja gitu kan. Iya. Gitu kan kalau nggak tahu Iya, kalau di Indonesia artinya kan berbeda. Mas Haris harus bisa belajar bahasa harus belajar bahasa Jepang dulu untuk ke Jepang kan gitu ya. Nah,
idealnya Indonesia jika ingin menjadi bangsa yang mandiri, padahal kita sama-sama ya secara sejarah dengan Jepang gitu ya, sama-sama merdeka tahun 45 gitu ya, sama-sama bangkit gitu ya, tapi Jepang melesat tajam ya Ya, mungkin ya. menurut saya salah satunya adalah kemandirian dia dalam berbahasa gitu. Hmm. Nah kalau kita seandainya kita mandiri dalam berbahasa, merek dagang menggunakan bahasa Indonesia misalnya gitu ya, kemudian produk-produk menggunakan bahasa Indonesia, ya kita bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri, mungkin kita juga bisa menjadi bangsa yang mandiri. Oke, oke. Iya, saya pikir juga, saya nggak tahu, Ibu melihat bahwa pemerintah, saya pikir sudah bekerja keras juga ya melakukan hal itu ya Bu ya, termasuk juga bagaimana mendorong masyarakat Indonesia untuk cinta terhadap bahasa Indonesia gitu ya, atau menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Dulu juga pernah terjadi ya, saya pernah lihat juga bahwa semua papan nama segala macam diganti dengan bahasa Indonesia ya, nama-nama gedung apa segala macam gitu ya. Itu salah satu gerakan-gerakan yang saya pikir juga mendorong gitu ya untuk hal ini gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang terjadi kemunduran kah atau mungkin ini ternyata tidak mudah ya untuk hal itu ya. Betul. Bahwa ya kemandirian berbahasa terutama bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang bahwa kita orang Indonesia sudahlah gitu ya. Tapi memang benar-benar harus dijaga bukan ditingkatkan ya Bu ya. Begitu ya Bu, betul ya? Iya, membina dan mengembangkan. Membina dan mengembangkan. Dibina dan dikembangkan. Dibina dan dikembangkan di saat perubahan bahasa, gaya bahasa anak muda ini berkembang gitu ya. Betul. Sejauh mana sih Bu fleksibilitas dalam menghadapi pusaran dunia terutama ya kita fokus kepada anak-anak muda misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin misalnya saya gini ketika saya ngajar atau ketemu dengan anak muda atau di tim saya bekerja juga gitu lah. Bahasanya yang bagus ya gitu. Terus malah saya dibilang aneh Bu. Iya, Ini iya. menghadapi hal seperti itu ya Bu, kita di terutama yang selalu berhubungan dengan anak-anak muda gitu ya. Bagaimana Bu? Ada tips nggak Bu untuk bisa menghadapi hal itu? Nanti dibilang, ih apa sih Bapak nih, ih apa sih gitu. Bahasanya malah kita dibilang aneh Bu. Gitu. Bagaimana Iya, menghadapi Bu? ini selalu jadi pertanyaan mahasiswa. Bu, Uh, emang nggak boleh ya kami tuh pakai gue lo, silahkan. Saya bilang begitu ya, silahkan uh, saja. Tetapi Anda harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik itu artinya sesuai dengan konteksnya. Saya menyampaikan seperti itu. Ketika presentasi di kelas, gunakanlah bahasa Indonesia yang benar, yang baku, tidak ada lagi sabi, kui gitu ya. Tapi ketika Anda di lingkungan Anda, silahkan, saya bilang begitu ya. Silahkan saja. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa bahasa yang Anda tunjukkan itu adalah menunjukkan karakter Anda. Jadi teman-teman mahasiswa ini ingin dilabeli seperti apa? Misalnya Rahmi itu orangnya A, B, C, D, misalnya saya bilang begitu. Penilaian A, B, C, D itu akan ditunjukkan oleh bahasa yang digunakan. Jadi tidak perlu bersumpah setia, saya jujur, saya baik, saya setia, itu tidak perlu, saya bilang begitu. Ya, tapi bahasa-bahasa yang teman-teman gunakan itu adalah menunjukkan atau mencerminkan karakter dan kepribadian. Saya selalu bilang begitu sama mahasiswa. Bu Rahmi emang nggak gaul ya gitu ya. Saya bilang, saya seperti ikan di dalam laut gitu ya. Bener. Dilema ya Bu ya, dilema. Saya selalu bilang begitu. Saya orang duta bahasa nih gitu ya. Ketika saya ngomong ini, gimana ya gitu. Cuman mahasiswa kok saya dibilang jadi orang aneh gitu kelihatannya. Iya. Gitu, Bu, ya? Ibu nggak gaul ya gitu kan. Dia bilang begitu gitu kan. Selama 1 jam misalnya dalam pembelajaran, ada tidak istilah-istilah yang prokem yang keluar dari mulut saya? Tidak ada gitu ya. Apakah menunjukkan bahwa saya tidak berkualitas? Apakah saya apakah teman-teman bisa menilai saya itu tidak gaul? Kan tidak gitu. Nah, paradigma itu yang belum ada. Kesadaran itu, Mas Haris. Karena teman-teman menganggap begini, kalau udah ada bahasa Inggris campur bahasa Indonesia itu keren, nah gitu ya. Pakai bahasa prokem dikit, anak kekinian banget gitu ya. Maka seperti itu. Oke. Artinya ada paradigma juga di situ yang perlu jadi bahasa Indonesia nggak hanya mendorong mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia, tapi paradigma mereka juga harus benar-benar diedukasi. Kesadaran itu yang belum muncul dari teman-teman remaja kita gitu. Bahwa dengan berbahasa Indonesia, kita masih terlihat intelek kok. Dengan berbahasa Indonesia masih terlihat gaul kok gitu. Iya, artinya yang tadi saya sepakati, saya sepakat dengan Ibu kata konteks tadi Bu. Ibu menyampaikan kata konteks bahwa Indonesia itu
penggunaan bahasa itu dilihat dari konteksnya gitu ya. Betul. Dia tadi kasih contoh gitu. Dan itu menarik kata kunci yang saya pikir, oh iya benar juga gitu ya. Bukan berarti kita melarang, tapi kita coba menjelaskan bahwa ya konteksnya bagaimana gitu ya. Iya. Situasinya dan lingkungannya seperti apa gitu ya. Hmm. Ya bukan bukan berarti serta-merta bahwa ya di dalam konteks tadi kan ketika saya bicara tentang anak muda juga bisa membedakan gitu. Ketika konteksnya bicara tentang misalnya menyampaikan sesuatu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu disampaikan dengan baik dan benar gitu ya. Iya. Dalam situasi misalnya bahwa ada satu lingkungan yang memang dalam tanda kutip tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, bahasa sehari-hari lah gitu ya, ya silakan digunakan gitu ya. Iya. Nah, akhirnya itu bisa bisa membantu paradigma atau kesadaran atau mindsetnya anak-anak kali Bu, atau enggak anak muda ini gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu bukan digantikan dengan bahasa mereka gitu, tetapi konteksnya yang nanti Iya. akan dilihat gitu. Betul begitu ya Bu ya? Betul sekali, Hmm. betul. Silahkan saja teman-teman Hmm. ketika dengan konteks Hmm. pergaulan dengan teman sehari-hari silahkan. Hmm. Hmm. Konteks dengan guru tentu berbeda, dengan Hmm. dosen tentu Hmm. berbeda. Jangan Hmm. dicampur adukan itu maksud saya. Oke. Kadang-kadang kalau di dalam perkuliahan gitu di kelas gitu ya, mereka tuh mikir-mikir Mas Haris. Ada Bu Rahmi, ada Bu Rahmi. Saya seperti polisi bahasa gitu Iya. ya. Bu Rahmi ngomongnya harus SPOK ya. Ada Bu Rahmi, bahasanya harus benar gitu ya. Nah, Harus benar. Baik dan benar loh. Baik dan benar loh. Oke. kira-kira seperti itu. Ya, baik, baik. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu ya artinya apa ya? Kita bicara tentang empowering ya, Bu ya. Bahwa ini menjadi salah kalau saya lihat tadi kan memang memang bicara tentang kayak peran BIPA itu kan dalam tanda kutip tidak menjadikan seperti halnya program atau jurusan yang mendidik mulai dari nol sampai dia jadi sesuatu. Tapi ini menjadi sesuatu pilihan yang ternyata pilihan ini juga bisa apa namanya memberikan nilai manfaat buat orang banyak gitu ya. Dalam arti ada pengembangan-pengembangan yang terjadi yang 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 kita pikir tidak tidak mengecil, bukan tidak mengecilkan, yang mungkin orang menganggap kecil, bahkan ini menjadi peranan lebih besar gitu loh. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan dari Ibu kaitannya dengan empowering, Bu? Bagaimana Ibu bisa memberikan nilai manfaat, memberdayakan orang-orang untuk bisa apa namanya ya ya menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai kemandirian dalam bahasa gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat hal itu? Iya, kalau BIPA, itu jelas ya, adalah salah satu bentuk, fostering empowering yang kita lakukan gitu ya. Karena tadi, melalui BIPA saya bisa melakukan diplomasi. Mhm, mhm. Ya, ini adalah salah satu sarana diplomasi kita, Ya. untuk ke dunia internasional gitu. Jadi, apa namanya, BIPA adalah salah satu jalan bagi saya untuk, mengenalkan BINUS pada dunia luar. Hmm. Khususnya luar negeri gitu ya. Nah, melalui Duta Bahasa, saya ingin memberdayakan, mahasiswa, saya ingin mengatakan bahwa, prestasi itu bisa diraih melalui bahasa. Saya mengatakan bahasakan prestasi Anda gitu ya, Mhm, bahasakan prestasi dengan bahasa. mhm. Nah, mungkin ini yang bisa saya lakukan gitu ya, melalui komunitas baca, walaupun saya tidak punya mahasiswa di jurusan misalnya seperti itu. Nah, komunitas baca ini adalah komunitas yang akan bergerak di bidang bahasa, Mhm, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena program-program kerja yang mereka lakukan itu benar-benar adalah program dalam rangka membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dan mhm, itu tidak banyak yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun remaja, mhm, pemuda gitu ya pada mhm, khususnya ya. mhm, mhm. Jadi, mungkin ini yang saya bisa berikan untuk BINUS gitu ya. Ini yang saya bisa berikan untuk bangsa, mulai dari hal kecil, hal sederhana. Karena saya hanya punya bahasa, saya hanya Hmm. memiliki kemampuan berbahasa gitu ya. Dan bagaimana dengan bahasa ini saya bisa, terlibat membina Nusantara ini. Itu sih intinya sebenarnya Mas Haris. Ibu terpanggil memang dari awal, tidak hanya sekedar bahwa peduli, tapi memang ya kita Iya, nggak bicara tentang uang lah ya. iya, Ya justru banyak nilai-nilai juga yang kita pikir dalam diri kita ini, kita nggak bicara, ternyata hidup ini tidak bicara tentang nilai uang saja ya. betul, Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu buat orang lain, itu mungkin nilainya jauh lebih lebih besar dari hanya sekedar nilai uang ya Bu ya. betul. Apakah apakah apa yang Ibu lakukan ini, ya ini menjadi dorongan hati Ibu untuk bisa memberikan peran terhadap bangsa Iya. ini?
saya selalu mengatakan begini, anak mahasiswa itu adalah anak-anak yang lahir dari hati. Hmm. Jadi mahasiswa bukanlah anak yang lahir dari rahim saya, tetapi Ya. mereka adalah anak-anak yang lahir dari hati. Yang Mhm. ingin saya besarkan. Besarkan itu artinya tidak membesarkan dalam arti konteks seorang ibu gitu ya. Saya Mhm. ingin mahasiswa itu ketika mereka keluar dari BINUS, mereka memiliki karir yang baik dan karakter yang luar biasa. Mhm. Nah, itu yang saya inginkan. Dan apa yang bisa membuat mereka seperti itu ya bahasa menurut saya. Mhm. Dari sisi saya pribadi begitu ya. Ya. Teman-teman, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa ketika Anda keluar dari BINUS, Anda menyandang gelar BINUS, itu ketika masuk ke pintu gerbang perusahaan, membawa ijazah BINUS itu sudah gampang gitu ya. Karena Mhm. kan BINUS dengan Ya. akreditasinya, kemudian prestasinya, kampus terbaik nomor 1 swasta di dunia di Indonesia gitu ya, gampang. Tetapi teman-teman nanti di dunia pekerjaan itu akan berkembang atau tidak? Mhm. Karirnya akan melesat tajam atau tidak? Itu Ya. tergantung dari teman-teman membahasakan diri. Ya. Nah, ini yang saya ingin latih. Mhm. Kemudian saya punya filosofi hidup itu seperti ini, Mas Haris. Hidup Mhm. itu adalah bagaimana engkau akan dikenang. Nah, jadi saya ingin ketika saya ya ini masih muda ya, tapi kan usia tidak mati itu tidak mengenal usia gitu ya. Ketika saya sudah tidak ada itu orang akan mengingat gitu ya, oh ternyata saya bisa berprestasi lewat duta bahasa, saya bisa berprestasi lewat baca, saya bisa menjadi lewat BIPA misalnya seperti itu. Itu akan menjadi rekam jejak sejarah Mau yang sampai itu kapan? tidak dinilai uang. Mau sampai kapan, Bu? Mau sampai kapan? Selama hayat masih di kandung badan. Selama hayat masih di kandung badan, insyaallah Mas Haris, Oke, oke. mudah-mudahan. Iya, ya tadi yang Ibu sampaikan bahwa menjadi tua itu pasti ya, menjadi dewasa itu pilihan. Ya, ya saya melihat bahwa ya, ya kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi gitu ya. Masa harus menunggu tua dulu baru bisa Iya, memberikan kontribusi gitu masa ya. harus menjadi pejabat dulu untuk bisa berkontribusi bagi negara? Kapan jadi pejabatnya? Tapi banyak tuh Bu yang mau jadi pejabat baru baru ingin melakukan kontribusi Bu. Jadi orang berlomba-lomba mau jadi pejabat dengan berbagai macam cara. Dapat kursi dulu ya, Pak, ya, Dapat baru kursi bisa dulu. bergerak. Oke, kita Saya nggak tidak bicara berpikir tentang itu. demikian. Bu, Bu, Mbak Rahmi ini Mhm. menarik loh sebenarnya bicara tentang bahasa Indonesia itu sendiri gitu ya. Banyak hal ya yang memang kita perlu gali gitu. Termasuk saya juga pengen kapan kita coba akan ini lagi Bu, apa namanya, ngobrol lagi gitu ya dengan pengen pengen dengar tadi Bu alumni-alumninya mungkin yang dari Belanda, yang dari Boleh boleh. China atau dari negara-negara lainnya bahkan Indonesia pengen ngobrol gitu ya. Siap Apa sih siap. yang mungkin mereka mereka apa namanya mereka akan rasakan gitu ya? Ya. Bagaimana? Pengen dengar langsung satu hal itu sih gitu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh boleh, siap. Siap, mau dari mana? Mau dari Belanda, dari Korea, dari Oke. Tiongkok, mau pilih negara yang mana? Ada berapa negara Bu yang saat ini berjalan? Kalau Kurang lebih yang periode ini 2 negara, dari 2 Tiongkok negara. dan dari Belanda yang Itu berjalan. ada alumni setiap tahun atau ada Iya, beberapa periode biasanya? Oh, setiap tahun? setiap semester. Oh, setiap Setiap semester semester. setiap semester mereka selesai, kemudian kita wisuda gitu ya. Setiap semester mereka Oh. selesai, kemudian kita wisuda. Tapi tahun ini biasanya wisudanya meriah sekali, Mas Oh Haris ya? gitu ya. Tetapi karena pandemi gitu ya, kita terpaksa Pasti secara daring saja. pasti anak-anak asingnya disuruh pakai baju budaya Pakai Indonesia. adat. Oh iya, mereka memilih, "Saya mau Papua, saya Oh mau gitu. Jawa," wah, Iya, ya. Menarik, menarik, menarik ya. menarik. Mukanya bule Iya, gitu ya, tapi disuruh pakai baju adatnya pakai adat Indonesia. Indonesia. Oke, oke. Mhm. Bu, aduh ini kita harus bikin part 2 lah untuk ngobrol sama Ibu nih ya. Banyak hal yang saya pikir Iya. apa namanya diceritakan gitu ya. Dan menarik bahwa bahwa apa namanya banyak hal lah ya yang selalu kalau saya undang itu beberapa narasumber dari perspektif-perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, dalam hal ini saya pikir ini menjadi satu hal yang menarik juga ya di saat tadi ya situasi yang sekarang ini arus deras teknologi anak-anak milenial apa Gen Z sekarang nyebutnya gitu ya itu udah apa namanya dorong atau derasnya komunikasi luar gitu ya sehingga perlu ada satu kekuatan atau hal-hal yang mungkin ya yang mungkin harus lahir Mbak Rahmi sebanyak mungkin nih di Indonesia ini gitu ya supaya kita bisa menjaga tamengnya atau enggak setidak-tidaknya bagaimana bahasa Indonesia ini juga tidak terkesan bahasa yang
tidak gaul ya dalam tanda kutip, Iya, tapi harus bisa lebih agile, lebih fleksibel ya dalam hal tadi ya konteks dan paradigma itu yang saya pikir dua kata kunci itu yang saya dapetin dari Mbah Rami ngobrol-ngobrol kali ini sih. Mbah Rami, thank you banget udah iya, nyempetin ngobrol. Saya sama-sama Mas yakin apa yang Haris. Mbak Rahmi lakukan itu harusnya bisa jauh lebih besar dan Amin, diharapkan nanti obrolan kita ini bisa didengar orang banyak amin, dan amin. saya yakinkan bahwa apa yang dilakukan sama Mbak Rahmi ini bisa mendapatkan dukungan dari yang orang-orang yang sekarang ini mungkin berpikiran agak berbeda dengan apa namanya dengan apa istilahnya bagaimana bahasa Indonesia ini apakah bisa mengambil peran untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini gitu ya, Bu. Thank you. Amin. Kalau Ya, gitu, sama-sama Mas Haris. Terima kasih. thank you banget, thank you. Kita close untuk podcast kali ini.